Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Sahabat Tualege yang dikasihi Tuhan. Hari ini Gemis menyapa kita melalui renungan harian keluarga Gemis. Bersama saya, Vikaris Cindy Yoro dalam perenungan saat teduh di hari ini. Sebelumnya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan jadikan dalam hidup ini. Bersyukur kami untuk setiap waktu yang Tuhan beri untuk kami nikmati sampai saat ini. Karena itu, mendasari segala sesuatu yang hendak kami lakukan di hari ini, kami akan belajar firman-Mu. Firman-Mu yang kami percaya akan mengarahkan kami pada setiap maksud dan kehendak Tuhan. Bermohonlah kiranya diberkatilah kami semua yang taat dan setia dalam perenungan bersama di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Sahabat Tualege yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mau menyapa kita di saat ini, Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Dengan judul bacaan, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Sampai di sana batas bagian firman Tuhan. Sahabat Tualege yang diberkati Tuhan, renungan di saat ini diberi tema hidup yang berproses. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kisah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Sahabat Tualege yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengisahkan bahwa ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia tentang peristiwa ini. Karena itu Tuhan memerintahkannya pergi ke rumah tukang periuk. Seketika Nabi Yeremia pergi ke rumah tukang periuk, dan ketika ia datang, maka ia mendapati tukang periuk sedang bekerja dengan pelarikan. Sahabat Tualege yang diberkati Tuhan, ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada Nabi Yeremia melalui kisah tukang periuk ini, yaitu tentang proses bagaimana sebuah periuk itu dibentuk. Bagaimana seorang tukang periuk ini mengubah tanah liat yang tidak berarti apa-apa menjadi suatu barang yang berharga dan memiliki nilai. Dari bagian firman Tuhan saat ini mau memberi sebuah pelajaran penting bagi kita semua, baik saya maupun saudara-saudara sekalian. Jika kita melihat peristiwa bagaimana seorang tukang periuk ini membuat periuknya, maka ada satu hal
yang luar biasa, yaitu proses yang terjadi. Sahabat Tualaga yang diberkati Tuhan, proses yang dialami pun bukanlah sebuah proses yang mudah, sebagaimana firman-Nya dalam ayat 4 bacaan ini mengatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk ini mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sahabat Tualaga yang diberkati Tuhan, kehidupan umat manusia pun demikian. Tuhan selalu punya rencana atas setiap hidup kita. Manusia ibarat tanah liat di tangan Tuhan, tetapi Tuhan ubahkan menjadi bejana-bejana termulia. Tetapi haruslah dengan melewati proses Tuhan sendiri, sebab tanpa proses tidak akan mungkin ada perubahan. Proses kehidupan adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita. Karena itu, sekiranya firman Tuhan saat ini mau mengarahkan kepada kita semua untuk tetap setia pada proses Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk sapaan firman-Mu di saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami semua untuk tetap setia pada setiap proses kehidupan yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Karena itu, sekiranya firman-Mu menjadi bekal kehidupan kami ketika kami hendak menjalani hari-hari kehidupan kami. Secara khusus untuk hari ini, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan, biarlah kehidupan kami senantiasa terarah pada kehendak Tuhan. Sebab sadarlah kami, hari-hari hidup kami tidak pernah lepas dari berbagai persoalan dan tantangan. Tetapi satu hal yang kami imani, bahwa penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi kehidupan kami. Ini kami yang bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus, kekasih jiwa kami. Amin.